Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hidup adalah rajutan dari kebahagiaan dan penderitaan. Tetapi ketika kita selalu memenangkannya, maka kita akan menemukan sukacita di dalam ketaatan dan kebenaran. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, waktu yang diberikan Tuhan di dalam persiaran hidup kita menjadi tidak sia-sia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau memberikan ganjaran kepada orang-orang benar dan pengampunan kepada para pendosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu, agar pertobatan kami membuahkan pengampunan atas dosa-dosa kami. Ajarilah kami tentang ketaatan dan kesetiaan, agar kami anak-anak-Mu hidup di dalam jalan kebenaran. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam pembacaan dari kitab Yesaya, Allah kita itu dijelaskan bahwa Allah yang setia, Allah yang penolong, Allah yang penuh kasih. Dia digambarkan sebagai seorang ibu di mana cintanya tidak akan pernah terputus meskipun anaknya mungkin melupakan atau meninggalkan ibunya. Begitu juga kasih Allah kepada kita umatnya, kepada kita anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita yang seringkali lalai, yang seringkali menghujat Tuhan dan menyalahkan Tuhan ketika kita mengalami kebuntuan dan menghadapi persoalan hidup yang tak pernah berakhir, lalu kita menyalahkan Tuhan. Tetapi hari ini kita bersama-sama di dalam kitab Yesaya diajak untuk keluar dari kebiasaan buruk kita, untuk keluar dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di mata Tuhan. Kita diajak untuk tampil di dalam terang, karena itulah sifat-sifat anak Allah. Selalu hidup di dalam kebenaran, tidak perlu malu untuk berbuat baik, tidak perlu malu untuk mengekspresikan iman kita sebagai wujud syukur karena Tuhan sudah memberikan hidup yang begitu istimewa kepada kita. Kita diajak untuk bergembira meskipun penderitaan selalu menjadi warna-warni yang tak terpisahkan di dalam kehidupan kita saat menjalani persiaran hidup kita di dunia. Tetapi kita akan menemukan sukacita ketika kita mampu mengatasi persoalan dan tantangan yang ada di dalam persiaran hidup kita. Orang yang berbahagia tidak menjadikan persoalan, masalah, penderitaan sebagai kutukan, tetapi sebagai tantangan untuk kita orang beriman belajar semakin taat dan setia kepada Tuhan. Karena itulah kehidupan, di mana kehidupan adalah rajutan penderitaan dan sukacita yang menjadi warna-warni yang menghiasi persiaran hidup kita. Dan di dalam kebenaran, jika kita hidup di dalam persiaran hidup kita, maka kita telah menjadikan waktu kita penuh makna dan bukan waktu yang sia-sia. Karena Tuhan kita adalah pengasih dan penyayang. Di dalam Injil Yohanes, kita mendapatkan teladan yang begitu istimewa dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ketaatannya tidak kita ragukan. Ia taat kepada rencana dan kehendak Bapa. Mari kita berefleksi. Sudahkah di dalam persiaran hidup kita
Kita membiarkan rencana Allah sungguh terjadi di dalam hidup kita? Ataukah kita membiarkan keegoisan, keinginan nafsu kita merajai hati kita, dan akhirnya kita tidak pernah melakukan pertobatan? Paskah semakin dekat. Kita diajak untuk melakukan pembaharuan diri dengan bertobat, meninggalkan perbuatan gelap kepada terang, meninggalkan perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan, dan sekarang berusaha melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Saya tidak mengajak Anda, saya, kita semua melanggar aturan, bukan. Tetapi bagaimana kita memaknai aturan itu, bagaimana kita menghidupi aturan itu tanpa harus membunuh karakter orang, tanpa harus menghilangkan nyawa sesama kita. Kita orang beriman. Jika kita mau, maka kita bisa. Jika kita mau keluar dan tampil, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yesaya, Allah begitu mengasihi dan menyayangi kita. Dan di dalam Mazmur hari ini ditegaskan, Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Tinggal kita, apakah kita mau melibatkan Tuhan di dalam karya dan hidup kita? Mari kita belajar melibatkan Tuhan di dalam karya dan hidup kita sebagai bentuk syukur dan kasih kita akan iman. Sehingga akhirnya perjalanan kita, kehadiran kita selalu menjadi berkat. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, waktu terus berjalan. Jangan biarkan waktu tanpa makna. Maka buatlah waktu itu menjadi bermakna dengan hidup penuh sukacita dan berbahagia. Janganlah mengeluh akan persoalan, karena Tuhan sudah memberikan kemampuan untuk solusinya. Maka teruslah berjuang dan mencari solusi, bukan menggerutu, karena Tuhan selalu menyertai. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.